dengan kami Public Corner HMP IAT STAI Sunan Pangandaran. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing mengenai tentang tema kebudayaan perempuan dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu keislaman. Dengan narasumber Ibu Fathriyatul Faizah MAG yang merupakan salah satu dosen prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran. Langsung saja kita kepoin profilnya dari beliau. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Rehana. Bagaimana sih Bu tentang perjalanan karir Ibu dari dunia pendidikan, akademik, terus dalam menghafal Quran sampai bisa seperti sekarang di titik sekarang ini? Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, tadi sudah disampaikan di sini Mbak Rehana. Saya salah satu pengajar di Prodi IAT STAI Sunan Pangandaran, mengenyam pendidikan S1-nya di sini ya, di alma mater tercinta STAI SPA. Kemudian S2-nya mengambil jurusan yang sama atau prodi yang sama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus terkait dengan pengalaman organisasi ya, saya itu memulai ikut organisasi itu semester 4 ya. Jadi dulu itu ikut BEM dulu kan sekarang istilahnya DEMA ya. Kalau dulu saya pasif BEM, kalau sekarang kan ada DEMA, ada SEMA gitu ya. Sekarang dulu saya masih pakai istilah BEM gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus dulu saya awal periode, jadi saya kan angkatan ketiga ya, angkatan ketiga di STAI SPA ini. Kemudian pada BEM periode kedua ya, saya di divisi pendidikan. Terus baru di angkatan periode berikutnya saya jadi bendahara umum. Itu di ranah di lingkup internal ya. Terus di lingkungan internal dan eksternal juga ya Bu? Iya, jadi dulu kan di STAI SPA itu masih awal merintis, jadi kita perlu membangun relasi dengan pihak luar kan, banyak membangun di situ. Jadi kita berelasi dengan seperti ada FKMTHI, terus ada juga IPPNU dan lain-lain gitu. Nah, saya mulai semester 5 atau 6 itu kemudian keluar mengikuti organisasi eksternal seperti yang pertama saya ikuti ada IPPNU ya, IPPNU di tingkat kecamatan atau di negeri itu ya. Terus baru setelah satu periode itu naik ke tingkat kabupaten atau di PJ Sleman ya. Terus itu kalau di PJ Sleman di bagian Kominfo gitu. Terus selanjutnya saya juga ikut Gus Durian Jogja. Nah, Gus Durian Jogja itu akrab atau sering dijuluki dengan santri Gus Dur gitu. Selain itu juga ikut organisasi komunitas mata kita. Nah, komunitas mata kita itu lebih ke kayak reading group, reading book gitulah, seperti itu. Terus juga ikut lembaga pers mahasiswa yang diinisiasi sama Kementerian Agama. Saya rasa itu sih yang paling berkesan, organisasi yang saya ikuti sampai sekarang. Tapi mungkin sekarang kalau yang santri Gus Dur atau yang lain itu masih off gitu. Kalau mengenai dalam menghafal Al-Quran, Ibu tidak mengalami kesulitan itu sambil kuliah, sambil berorganisasi, dan bagaimana memanage waktunya untuk supaya bisa terjalan semuanya? Oke, jadi dulu kan masih di komplek 2 ya saya.
itu emang ketat banget kan sistem pengajiannya. Jadi sebisa mungkin saya mengikuti organisasi itu ya di jam-jam siang kan. Kalau malam udah otomatis sudah nggak bisa ikut gitu. Padahal kalau organisasi di luar itu kan kebanyakan jam untuk berkumpulnya itu kadang malam, tapi saya sangat menghindari itu ya, karena memang memprioritaskan apa yang di pondok gitu, kuliah sama ngaji gitu. Nah, bagaimana bisa sini saya sampaikan dulu, saya belum selesai ya. Jadi sebelum boyong atau pamit itu masih kurang sekitar berapa juz, sekitar 4 atau 5 juz gitu, kemudian saya boyong gitu. Dan apa namanya, saya rasa selain apa ya, kesadaran diri juga apa namanya, sistem itu sangat mempengaruhi proses hafalannya. Kalau di Staispa kan dulu di setiap semester itu ada tahfidz ya, jadi itu menurut saya sangat membantu, kan ada target-target yang harus dicapai gitu. Selain itu juga di pondoknya itu sangat apa namanya, mendukung gitu ya, seperti harus setiap harinya harus menambah, terus paginya harus apa namanya, harus mendandani gitu ya, ya seperti itulah. Ya bagaimana cara mengatur waktunya ya itu tadi, apa namanya, saya harus apa, harus membuat semacam journaling gitu setiap harinya. Jadi apa yang harus dilakukan seperti itu. Dalam menjalani kegiatan semua itu pernah nggak sih kayak ngalamin kesusahan, terus kayak mood lagi nggak enak, terus kayak hafalan juga entah gimana gitu? Ya sewajarnya inilah manusia biasa ya, pasti ada apa, human errornya, ada trouble-troublenya, itu pasti dilalui semuanya. Bahkan ketika dipindah komplek ya, itu sempat stuck hafalannya itu ya, juga pernah. Ya ada mesti ada intinya, tapi saya genggam erat itu, kalau bisa apa namanya, bisa jangan sampai meninggalkan gitu. Lebih baik menjalankan satu daripada menjalankan semua tapi malahan ditinggalkan gitu. Berarti dalam akademik ini terus menghafal, ibu tetap harus salah satunya diprioritaskan atau gimana? Enggak, kalau saya prinsipnya ya, ketika di Staispa itu kan integrasi antara tahfidz sama kuliah itu jadi satu kesatuan ya. Jadi ketika ditanya memilih kuliahnya atau tahfidznya, tidak, saya apa namanya, saya berusaha semaksimal mungkin ya waktu itu untuk menyeimbangkan keduanya gitu. Jadi kuliah maksimal, hafalan juga maksimal, itu sih kalau dulu saya seperti itu. Iya, bagus kamu berarti, soalnya kebanyakan kita tuh memilih salah satu gitu, bisa sih duanya, salah apa, memilih keduanya, tapi kebanyakan kita kayak kepepet gitu, kebingungan, entah harus, apalagi kalau tugas kuliah numpuk, terus setoran hafalan belum kepegang, belum buat gitu. Kalau itu kan bisa dua-duanya kan? Ya tetap ada ininya, tetap ada trouble-nya ya, tapi sebisa mungkin itu yang saya pegang. Jadi kalau pesan dari guru saya ya, setiap orang yang dia punya kesibukan suatu pekerjaan itu akan selesai jika dikasihkan kepada orang-orang yang sibuk gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang sibuk itu mereka udah terbiasa dengan manajemen waktu yang disiplin gitu ya, yang teratur gitu. Nah, ketika diberikan kepada orang-orang yang cenderung slow atau menganggur, itu malah nantilah seperti itu. Nah, saya memegang nasihat dari guru saya ini, padatkan waktumu gitu, maka target-targetmu akan terpenuhi gitu. Jadi memang setiap harinya saya melakukan journaling itu. Jadi
harus bangun jam segini ngapain itu sangat, bahkan sampai sekarang tuh efeknya itu sangat terasa gitu. Itu sih. Langsung saja masuk ke tema tentang kebudayaan perempuan dan implikasinya terhadap ilmu keislaman. Bagaimana sih Bu urgensi kebudayaan perempuan terhadap ilmu keislaman pada era sekarang ini? Oke. Kalau berbicara tentang posisi perempuan atau peran perempuan gitu ya terkait dengan genealogi keislaman di tradisi kita, kalau kita melihat pada era masa Islam, awal Islam gitu ya, itu jika kita ini gini aja, kalau kita berbicara sekarang ini ya, berbicara tentang perjuangan perempuan atau kepemimpinan perempuan itu cenderung mungkin asing atau dianggap baru gitu ya di tradisi kita ya, atau bahkan ada yang Allah itu mungkin produk barat atau budaya barat gitu, itu bukan asli Islam gitu. Bahkan cenderung ada beberapa yang menolak tentang adanya perjuangan atau kepemimpinan perempuan ini. Tapi kalau kita melihat fakta itu, bahkan kalau dilihat dari hadis-hadis, dari kitab-kitab gitu ya, kita itu ditunjukkan nih bahwa di era Islam awal itu peran perempuan itu sangat-sangat urgent gitu ya. Seperti kita mengetahui ada Sayyidatina Khadijah. Nah itu kan beliau dengan segala pengorbanannya, pengorbanan harta, benda, semuanya dikhususkan untuk misi Islam gitu ya. Terus juga di masa sahabat ada juga yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah, itu ada seorang sahabat namanya Ummu Syuraik ya. Beliau itu sangat dermawan, bahkan menghibahkan hartanya untuk berjuang di dalam misi Islam ini. Terus juga kalau melihat periwayatan hadis, banyak ya, ada beberapa, tidak hanya laki-laki saja yang meriwayatkan hadis, itu ada beberapa perempuan yang juga tingkat kerawiannya sedikit. Kalau dalam ilmu hadis itu kan ada tingkatan-tingkatan dalam ada sikoh, ada dan lain-lain itu. Nah di situ ada Hujaimah atau Abu Darda As-Sughra, itu juga beliau meriwayatkan hadis. Ada juga Sayyidah Nafisah yang merupakan cicit dari Rasulullah, beliau juga meriwayatkan hadis. Lanjut ke masa kodifikasi Al-Quran. Nah itu ada Hafsah itu salah satu istri Nabi ya. Beliau juga pemegang mushaf yang otoritasnya dianggap unggul gitu loh. Jadi Sayyidah Nafisah itu kan putri dari Umar bin Khattab ya. Ini saya ambil dari beberapa referensi ya. Itu beliau mempunyai mushaf sendiri gitu. Selain itu juga ketika di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahkan ketika ada perpecahan ya terkait dengan, jadi kan kalau waktu era kodifikasi Al-Quran itu banyak yang mengklaim mushaf ini nih yang paling benar, mushaf ini yang paling benar ya, seperti itu. Nah Khalifah Umar ini kemudian untuk menghindari perpecahan umat terkait dengan kitab Allah ini, beliau mengutus pasukannya untuk menemui Hafsah dan meminjam mushafnya untuk disalin agar terhindar dari perpecahan itu. Jadi memang terkait dengan peran perempuan ya di masa Islam awal itu sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar, andilnya besar gitu di dunia Islam gitu. Masuk ke Indonesia juga saya rasa banyak ya pahlawan juga punyai yang punya kiprah besar gitu. Apalagi belakangan ada beberapa
pesantren yang memang bahkan dari pendirinya, dari pengasuhnya, dari pemimpinnya semua itu perempuan gitu. Nah di sini kita tidak bisa mengabaikan potensi dan kapabilitas perempuan di ranah publik gitu. Kalau berbicara tentang kepemimpinan itu kan di dalam Al-Quran itu kan tidak posisi perempuan dan laki-laki di mata Allah itu kan sama ya. Jadi tidak ada tuh syarat gender itu harus syarat kepemimpinan itu berkaitan dengan gender itu tidak ada. Jadi seorang hamba selama itu punya potensi, punya kapasitas, punya kapabilitas sebagai pemimpin, maka itu sah-sah saja gitu untuk menjadi pemimpin dalam dalam keluarga, dalam negara dan lain-lain seperti itu. Mengenai tema hari ini tentang keberdayaan perempuan, ini kan kaitannya erat dengan gender ya Bu. Kadang kita tuh kayak dibeda-bedain, perempuan ini lemah lah, perempuan cuma bisa cuman tugasnya kodratnya kayak di dapur, rumah, sumur gitu kayak gitu kan. Nah bagaimana sih kita itu biar mindsetnya itu dirubah, jangan kayak pemikiran kuno yang seperti itu. Menurut Ibu bagaimana? Oke, terkait dengan peran gitu ya, peran perempuan dan laki-laki, seperti saya sudah singgung tadi bahwa posisi perempuan dan laki-laki itu sama ya. Yang membedakan kan hanya dari segi biologisnya saja ya. Nah, kita kan harus membedakan mana seks, mana gender gitu ya. Nah, kalau dalam gender ini artinya konstruksi sosial laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, yang menjadi penghalang kita selama ini mungkin karena budaya patriarkinya ya. Kalau dari dulu sampai sekarang itu kan budaya patriarki itu sangat kental gitu, atau male oriented gitu ya, sangat kelaki-lakian gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengubahnya? Yaitu perlu proses yang sangat panjang dan sangat lama ya. Tapi kita perlu apresiasi adanya KUPI ya, ada komunitas ulama perempuan Indonesia yang belakangan ini mulai melakukan gerakan advokasi, juga pembuatan produksi pengetahuan yang tidak male oriented gitu. Artinya tafsir-tafsir yang terkait dengan yang sangat sensitif dengan gender itu kembali diinterpretasikan, terus juga kembali dikontekstualisasikan dengan era sekarang ini. Selain itu kalau terkait dengan ranah domestik, saya kira tidak hanya menjadi wilayah perempuan ya, karena pekerjaan rumah itu kan sebenarnya kan tidak punya jenis kelamin ya, jadi bisa dikerjakan siapa saja, bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Termasuk dengan pengasuhan anak itu juga perlu adanya kesalingan atau mubadalah antara suami dan istri itu. Jadi di sini mengoptimalisasikan atau memaksimalkan peran perempuan di ranah publik, artinya akan memperbaiki generasi selanjutnya gitu kan, karena di sini sebuah generasi itu kan jika perempuannya bagus gitu ya, maka generasi ke bawahnya juga akan bagus gitu. Mengenai keberdayaan perempuan ini, bagaimana sih Bu kita dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lingkungan pesantren, lingkungan perkuliahan, apalagi kalau misalnya kita sudah terjun bebas di luar gitu, maksudnya dinamikanya seperti itu. Kalau dinamika itu perkembangan ya, jadi bagaimana sih kita memposisikan diri ya, tadi itu sebagai perempuan kita harus jadi kan kadang ada istilah ngapain sih sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya di rumah saja mengasuh anak gitu. Saya rasa itu pernyataan yang salah ya, karena
sekolah tinggi dengan pengasuhan anak itu tidak ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau sekolah perempuan yang sudah secara sadar pengen sekolah tinggi terus membekali dirinya dengan berbagai wawasan, ilmu pengetahuan gitu, itu malah bakal punya cara pandang yang luas dalam mendidik anak gitu. Jadi sebagai mahasiswa ya ayolah kita belajar sebanyak-banyaknya, terbuka terhadap semua keilmuan ya, tidak kaku, tidak saklek. Terus setelah itu ilmu yang sudah kita punya itu kita terapkan di masyarakat dengan banyak sekali ya. Di sini kan ada yayasan, ada lembaga gitu, atau di masyarakat langsung kita bisa menerapkan keilmuan kita untuk perbaikan generasi gitu. Sebelum kami akhiri public corner pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Bu Faiza untuk kita sebagai wanita, perempuan, mahasiswa, khususnya prodi IAT, untuk tetap semangat dalam pendidikannya. Terkait mahasiswa IAT ya, apalagi yang cewek-cewek ini atau perempuan ini, mungkin teman-teman harus punya branding gitu ya. Jadi kalau sekarang kan apalagi di era digital, era 5.0 ini ya, itu harus punya branding. Kalau teman-teman udah terjun sebagai mahasiswa STAISPA, berarti kan otomatis branding yang menempel pada teman-teman itu kan Hafidho juga dengan keilmuan IAT-nya gitu ya. Jadi di sini pesan saya jangan setengah-setengah gitu loh untuk belajar di prodi IAT dan juga di Pondok Manaharan ini. Optimalkan kemampuan dan integritas kalian untuk membuat branding tersebut biar nanti kedepannya bermanfaat di masyarakat, khususnya untuk anak-anak kalian gitu. Baiklah teman-teman, itulah sharing-sharing kita hari ini mengenai kebudayaan perempuan dan implikasinya terhadap ilmu keislaman yang telah disampaikan oleh Bu Faiza dari awal perkembangan Islam sampai sekarang di Indonesia. Terima kasih Bu atas motivasinya. Semoga kita semua dapat terinspirasi dari public corner hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.